Wajah-wajah pada hari itu tertunduk. Yang mana wajah tertunduk? Yang dia bekerja keras dengan kepayahan. Dari pagi sampai malam dia kerja keras. Kepayahan. Tapi dia memasuki api yang sangat panas. Gejolak, marah, sedih, susah. Nah, itu dia rasakan. Dia diberi minum dari air yang sangat panas. Jadi yang dia dapatkan itu sumber kehidupannya juga bukan halal murni. Nah, dari air yang sangat panas itu. Jadi bisa menimbulkan masalah lagi, dosa lagi. Jadi tidak ada makanan kecuali dari pohon yang berduri. Itu pohon yang berduri yang di neraka. Jadi asal makanannya itu dari asal kejahatan. Nah, itu yang dia makan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Adakah telah datang kepadamu berita yang mengerikan? Wajah-wajah pada hari itu tertunduk. Dia bekerja keras dengan kepayahan. Dia memasuki api yang sangat panas. Dia diberi minum dari air yang sangat panas. Nah, ini baru tanda berhenti. Jadi apakah telah datang kepadamu berita yang mengerikan? Kalau berita yang mengerikan itu kan banyak ancaman-ancaman. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk. Yang mana wajah tertunduk? Yang dia bekerja keras dengan kepayahan. Dari pagi sampai malam dia kerja keras. Kepayahan. Tapi dia memasuki api yang sangat panas. Gejolak, marah, sedih, susah. Nah, itu dia rasakan. Dia diberi minum dari air yang sangat panas. Jadi yang dia dapatkan itu sumber kehidupannya juga bukan halal murni. Nah, dari air yang sangat panas itu. Jadi bisa menimbulkan masalah lagi, dosa lagi. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari pohon yang berduri. Tidak menggemukkan dan tidak bermanfaat dari rasa lapar. Jadi tidak ada makanan kecuali dari pohon yang berduri. Itu pohon yang berduri yang di neraka. Jadi asal makanannya itu dari asal kejahatan. Nah, itu yang dia makan. Tidak menggemukkan artinya tidak memberi untuk keimanannya, tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Itu untuk orang yang wajahnya tertunduk itu tadi. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri karena usahanya yang diridhoi. Di dalam jannah yang tinggi. Tidak dia mendengar di dalamnya yang sia-sia. Jadi kan semua terbagi dua. Yang baik, yang buruk. Jadi wajah-wajah yang berseri-seri itu karena usahanya yang diridhoi. Dia berupaya untuk terus tetap di jalan Allah. Untuk istiqomah terus dalam ketaatan kepada Allah. Di dalam jannah yang tinggi. Allah masukkan jannah itu. Kalau di dunia kan jannahnya masuk dalam diri. Jadi ketenangan, kedamaian, rasa cinta itu pada orang itu. Tidak dia mendengar di dalamnya yang sia-sia. Jadi nggak ada bisikan-bisikan yang buruk-buruk itu dalam dirinya. Di dalamnya air yang selalu mengalir. Jadi sumber kehidupan itu air tetap ada walaupun sedikit ada terus ngalir. Di dalamnya dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan itu tempat duduk
tapi santai, tempat santai. Jadi duduknya tenang. Dan gelas-gelas yang tersedia. Jadi gelas itu kan tempat air minum tersedia, tergeletak di situ. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Betapa santainya, ya kan? Ini kenapa orang ini bisa santai? Karena yakinnya dia dengan kekuasaan Allah, dengan dia mengenali Allah itu bagaimana. Jadi dia tenang, aman. Dan permadani yang terhampar. Permadani itu terhampar, lebar, tenang, indah. Maka apakah tidak mereka memperhatikan kepada onta, bagaimana dia diciptakan? Onta itu yang mana? Ini kendaraan nih, badan kita nih. Dan kepada langit, bagaimana dia ditinggikan? Naiknya ilmu manusia itu bagaimana? Mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, kemudian dari awal kehidupan dulu sampai akhir zaman ini bagaimana Allah tingkatkan. Dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan, dan kepada gunung bagaimana dia ditegakkan. Gunung itu orang-orang yang berilmu, ya. Dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Kalau bumi itu kan yang masalah kehidupan dunia, bumi. Kalau langit kan ilmu naik, pokoknya untuk naik ke sana. Jadi dihamparkan. Misalnya ini kita ada penemuan pertama, belum ada listrik. Habis itu satu orang bisa buat listrik. Terus yang ini belajar bisa, jadi terang, jadi terhampar. Oh bisa masak apa yang enak, mudah, cepat gitu. Ini bisa semua cepat, terhampar. Ini paham ya, ini masalah dunia. Jadi dia makanya dihamparkan itu karena apa? Dia kan dengan nafsu tadi mengikuti arah dunia itu, makanya mudah terhamparnya. Maka berilah peringatan, sungguh hanyalah engkau pemberi peringatan. Jadi orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, pastilah dia akan mendapat titel itu. Tidaklah engkau atas mereka dengan berkuasa, kecuali kepada orang yang dia berpaling dan dia ingkar. Maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang besar. Sungguh kepada kami kembali mereka, kemudian sungguh atas kami penghitungan mereka. Nah, kalau kita pahami yang ini, orang yang ingkar itu akan kembali kepada Allah juga. Kita juga akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah tahu Allah itu maha adil, maka rasa aman itu bagi kita yang yakin kepada Allah, nggak perlu khawatir dengan hinaan, celaan orang-orang yang ingkar. Jadi karena kita hidup ini bukan tidak sengaja, karena memang ada yang menciptakannya dan mengaturnya. Maka kalau kita mengikuti petunjuk dan arahan yang mengaturnya, insya Allah kita akan dalam keadaan aman. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan kita terus menerus. Sejauh kehidupan kita terus menerus, jadi dijadikan kita istiqomah sehingga Al-Quran senantiasa menemani kita. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan bersedih kita bisa bergembira. Dalam keadaan kita kekurangan, kita menjadi merasa cukup.
dalam keadaan susah menjadi aman. Semua itu dari berita-berita Al-Quran itu dia akan menyampaikan kepada kesadaran kita. Semoga kita semuanya orang yang dituntun oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin.